Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat segala kebaikan dan anugerah Tuhan dalam hidup kami, di mana Tuhan Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan Yesus Kristus selalu ada di hati kami dalam seluruh hidup kami. Kami bangga, kami bersyukur memiliki Allah yang hidup, Bapa yang kekal, Bapa yang ajaib, yang selalu mengasihi kami. Dengan apa kami balas segala kasih dan kebaikan-Mu ya Bapa, selain memuji memuliakan Engkau. Dan tuntun kami untuk terus berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, supaya kami jangan menyimpang dari kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat persekutuan kami pada siang hari ini. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau mengurapi kami, Engkau memimpin dan melawat kami masing-masing secara pribadi, baik kami yang berada di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, Engkau memberikan kepada kami hikmat kepesanan, bahkan memberikan kepada kami yaitu Roh-Mu yang kudus, sehingga kami mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, dan sebentar hamba akan menyampaikan renungan singkat. Urapi hamba-Mu sehingga firman-Mu sama-sama memberikan berkat bagi kami semua, dan beritakan bahkan juga yang mendengarkan sama-sama diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan dalam doa pemulihan pada siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan renungan singkat tentang pekerja Tuhan ya. Dalam bahasa Yunani ergates. Ergates, kita akan menjadi pekerja-pekerja Tuhan tahun ini. Dan kita persiapkan hati kita untuk menjadi pekerja Tuhan, karena katakan dalam firman Tuhan, ladang sudah menguning, penuah masih sedikit. Jadi kita persiapkan hidup kita, hati kita, bahkan seluruh hidup kita untuk pekerja Tuhan ini, sehingga kita didapati Tuhan pekerja yang berkenan di hadapan Tuhan, pekerja yang benar-benar melakukan yang terbaik buat Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 57 dan 58. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 57 sampai 58. Demikian firman Tuhan. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Puji Tuhan. Firman Tuhan ini yang saya bagikan di sini adalah kita harus selalu giat dalam, di ayat yang 58 itu, ayat B, kita harus selalu giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Berdiri teguh, jangan goyah, dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan itu luas sekali ya cakupannya. Jadi bukan hanya dalam pelayanan di mimbar saja. Pekerjaan Tuhan itu luas sekali cakupannya. Bukan hanya dalam doa, pujian, penyembahan, tapi dalam melayani Tuhan, dalam pembangunan rumah Tuhan, baik dalam korban, dalam pelayanan kerohanian, di kantor, di perkantoran, dimanapun pekerjaan kita, dimanapun kita berada. Jadi Tuhan menginginkan di sini kita harus selalu berdiri teguh dan jangan goyah. Jadi kita harus kokoh, kuat dalam pekerjaan Tuhan. Jangan sampai kita sebagai anak-anak Tuhan untuk bekerja Tuhan di tahun ini jadi loyo,
Jadi kami lihat banyak sekali ini ya yang harus kita lakukan ini dalam pekerjaan Tuhan ini. Gak sanggup lagi saya ini, contoh ya, gak sanggup saya. Ini terlalu berat bagiku. Ini terlalu sesuai dengan iman saya, contoh ya. Nggak bisa kupikirkan ini. Akhirnya kita jadi loyo, nggak kuat lagi, jadi nggak giat lagi dalam pekerjaan Tuhan. Tidak kuat lagi gitu dalam pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita. Jangan saudara yang dikasihi Tuhan, karena Tuhan tidak pernah membebani kita melebihi dengan kekuatan iman kita. Tapi Tuhan memberikan iman yang teguh, yang kuat sesuai dengan iman kita masing-masing. Jadi jangan goyah, tapi tetap terus giat dalam pekerjaan Tuhan. Giat artinya tekun, artinya tetap ulet dan gigih, artinya tetap selalu kerja keras dan giat, tidak malas dalam pekerjaan Tuhan itu. Jadi kita sebagai pekerja Tuhan itu harus giat, tekun, gigih, ulet, dan kerja keras, bahkan disiplin dalam pekerjaan Tuhan. Karena dikatakan tadi di sini, sebab jerih payah kita itu tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kita bukan melayani manusia. Kita tidak melayani orang, ya manusia ya, atau pendeta atau hamba Tuhan. Tapi kita melayani Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Artinya apa? Tujuan kita bukan melihat manusia, fokus kita bukan, tapi melihat Tuhan dalam segala pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar yang Tuhan nyatakan dalam gereja Tuhan, khususnya gereja kita Gimbi Clear di tempat ini. Jadi fokusnya kepada Tuhan, bukan fokusnya kepada manusia. Kalau manusia kita lihat, kita lemah. Kalau manusia atau pendeta kita lihat, kita jadi lemah. Karena apa? Karena kan manusia itu pasti punya kelemahan dan kekurangan dan terbatas. Tapi kalau kita lihat fokus tujuan goal hidup kita dalam pekerjaan Tuhan yang kita kerjakan itu untuk Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan dan kebesaran nama Tuhan, maka kita akan giat dan tidak malas dan bekerja keras, tekun, ulet terus dalam pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kenapa? Karena sekalipun kita sudah terasa secara daging lemah, capek gitu ya, dengan daging kita tidak kuat lagi, tapi ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kemampuan skill kepada kita, sehingga kita tetap kuat di dalam Tuhan, dalam segala pekerjaan Tuhan. Baik, tapi saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pekerjaan Tuhan ini apa yang harus kita lakukan? Kita harus berani menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita harus berani menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Artinya bisa berani mengabdi kepada Tuhan sepenuh waktu, setiap saat, setiap detik kepada Tuhan. Sehingga dalam pengabdian kita itu kita tidak ngomel-ngomel, tidak bersungut-sungut, tapi terlalu bersyukur, mengabdi, menyerahkan seluruh aspek kehidupan kita kepada Tuhan. Sehingga Tuhan yang mengontrol, yang mengatur hidup kita dalam pekerjaan Tuhan itu. Kita berjalan sesuai dengan maunya Tuhan. Kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi tidak menuntut hak dalam pekerjaan Tuhan. Kita berkata, apa yang kurang yang akan saya lakukan untuk Tuhan? Apa yang belum saya lakukan untuk pekerjaan Tuhan ini? Apa yang belum saya perbaiki untuk pekerjaan Tuhan ini? Jadi tidak menuntut hak. Karena apa? Tuhan telah memberikan nyawanya buat kita, lebih dari segala sesuatunya. Artinya apa? Memberi sepenuh waktu hidupnya dalam pekerjaan Tuhan. Jadi bukan hanya pendeta ya, bukan hanya hamba Tuhan, bahkan semua kita, atau bukan hanya full timer yang memberikan waktunya sepenuh waktu mengabdi kepada Tuhan. Semualah kita orang yang percaya memberikan waktu sepenuhnya kepada Tuhan. Karena apa?
Karena kita tahu bahwa Tuhan telah memberikan nyawanya buat kita, sehingga kita telah diselamatkan oleh Tuhan. Belum seberapa ya apa yang kita lakukan untuk Tuhan dibanding dengan pengorbanannya buat kita, dibanding dengan kebaikannya yang luar biasa buat Tuhan. Artinya apa? Menyerahkan diri sepenuh waktu, tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. Selalu berkata dalam hidupnya, apa yang kulakukan itu belum seberapa. Apa yang saya kerjakan itu untuk Tuhan belum seberapa dibanding dengan kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan yang saya alami. Ini ya, sehingga kita tetap kuat dan tidak goyah, tetap teguh dalam pekerjaan Tuhan itu. Yang kedua, saudara, kita berani yaitu menyerahkan segala yang terbaik buat Tuhan. Apa yang terbaik dalam hidup kita? Beranikah kita? Memang ini sulit sekali. Sulit sekali kalau bukan Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Menyerahkan yang terbaik itu untuk Tuhan. Kalau pikiran kita gunakan, sulit sekali yang terbaik. Apalagi Tuhan minta yang terbaik. Tapi kalau Roh Kudus ada dalam kita pastilah bisa lakukan. Contoh ya, kalau apa yang terbaik buat kita Tuhan berikan, kasih, gitu ya. Ternyata kita tidak memberikan, itu kan sulit sekali kalau kita pakai pikiran. Sama seperti yang Bapak Abraham, yang terbaik adalah anaknya dulu ditunggu-tunggu sampai 100 tahun Ishak. Tuhan bilang apa? Serahkan anakmu itu, persembahkan untukku. Tapi yang terbaik Tuhan berikan. Dia berikan kepada Tuhan. Dia tidak berpikir panjang, tapi dia taat aja, tunduk saja, sehingga dia serahkan untuk Tuhan. Ishak dipersembahkan. Tapi apa yang terjadi? Ada mujizat Tuhan. Amin. Ada mujizat Tuhan berkata, jangan. Ada di belakang, lihat di belakang. Ada domba, itulah. Karena apa? Dia berani memberikan yang terbaik buat Tuhan. Apa yang berharga buat kita berikan. Memang ini sulit, tidak gampang, tapi kalau kita turut maunya Tuhan, maka ada mujizat dan pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan buat kita dalam hidup ini. Jadi dalam pekerjaan Tuhan yang Tuhan emban buat kita, mari kita selalu giat, tekun, ulet, kerja keras, tidak malas, dan bertahan sampai akhir hidup kita. Bertahan sampai akhir hidup kita dalam pekerjaan Tuhan. Karena apa? Karena apa yang kita kerjakan, kita lakukan itu bukan untuk dunia. Bukan untuk dunia, bukan keinginan daging kita. Tapi untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Jadi fokusnya untuk Tuhan. Sehingga ketika kita melakukan pekerjaan Tuhan, kita tidak ngomel-ngomel, tidak bersungguh-sungguh, tidak hitung-hitungan, karena kita tahu bahwa tujuannya untuk Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati kita. Inilah renungan singkat yang saya berikan. Biarlah Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan dalam seluruh hidup kita. Amin. Untuk firman Tuhan.